God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me, and He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, Dia buat jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buat jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buat jalan. Dia buat jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buat jalan. Dia buat jalan. Shalom warga kerajaan, kasih Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita bersyukur bahwa setiap hari kita diberikan kasih-Nya dengan sempurna. Dan hari ini kita bersyukur juga dengan firman yang akan kita dengar bersama. Dan biarkan firman itu menguatkan kita sekalian. Sebelumnya saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sambut dengan sukacita sebab sepanjang hari kemarin Tuhan menyertai kami dan karya-Mu nyata. Dan hari ini kami boleh melangkah dengan kasih-Mu yang baru sehingga berkat Tuhan juga kami boleh nikmati. Kami sambut segala sesuatunya di sepanjang hari ini dengan sukacita dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warga kerajaan yang terkasih, bahwa sukacita itu tidak pernah diberikan kepada kita kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Untuk itu kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus memulihkan hubungan kita dengan Tuhan supaya sukacita Tuhan sempurna bagi kita. Nah, di dalam Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-25 berkata, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan rindu kita menyelesaikan persoalan hati supaya ada kemurnian. Agar hati kita tidak dipenuhi dengan kedengkian, kekesalan, iri hati, lalu kebencian, bahkan terhadap orang yang paling dekat sekalipun. Sehingga waktu kita menghadap kepada Tuhan, ada kemurnian di hati kita, dan saya percaya Tuhan senang dengan kemurnian hati kita. Jadi yang pertama, saudara, bahwa ada hal yang menarik tentang relationship atau hubungan kepada Tuhan. Dan ketika kita memulihkannya, maka syarat yang pertama adalah pertobatan. Jadi pertobatan sebagai dasar pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita datang kepada Dia dengan sebuah pertobatan, maka pertobatan itu membawa kita dekat dengan Tuhan. Sebab kita mengakui kesalahan kita. Kita minta ampun atas kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan pasti Tuhan akan mengampuninya. Untuk itu langkah ini yang penting bagi kita. Sebuah
pemulihan hubungan kepada Tuhan dikerjakan melalui sebuah pertobatan. Itu yang pertama, saudara. Supaya pertobatan yang kita bawa di hadapan Tuhan menuntun kita dalam langkah-langkah yang baru. Apa yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita? Yaitu keselamatan, kehidupan yang kekal. Tuhan memberikan firman-Nya agar langkah-langkah kita tertata dengan baik. Jadi pasti pemulihan hubungan yang pertama adalah sebuah pertobatan. Hari ini mari kita renungkan, apakah kita sudah mengambil satu sikap untuk sebuah pertobatan dari hari lepas hari, dari begitu banyaknya hal yang kita buat salah dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Tuhan betul-betul mau datang dan membawa hidup saudara dibenarkan dan dikuduskan. Karena langkah pertama sebuah pertobatan itu penting. Dan bukan hanya itu, bagi anak-anak Tuhan, setelah mengalami sebuah pertobatan, dia memberikan diri untuk dibaptis, dikuduskan oleh Tuhan, supaya menjadi manusia yang baru dan melangkah dalam kasih Tuhan. Jadi pemulihan hubungan yang pertama adalah pertobatan di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengampuni sebagai tindakan kasih. Waktu kita sudah diberikan pengampunan oleh Tuhan, maka kita wajib untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kenapa wajib? Karena Tuhan mau kita memberikan kasih-Nya. Kasih yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita, kita berikan kembali kepada orang-orang di sekeliling kita. Terhadap musuh-musuh kita, terhadap orang yang menjelekkan kita, memfitnah kita, terhadap orang yang membuat kita sakit hati dan jengkel. Lepaskan pengampunan, maka kasih Tuhan sempurna. Kasih yang kita terima dari Tuhan, kita bawa melalui pengampunan kepada orang-orang di sekeliling kita. Terutama kepada keluarga terdekat. Entah suami, entah istri, entah mertua, ayah, anak, adik, semua. Biasanya orang-orang terdekat ini yang membuat kita seringkali sakit hati. Tapi waktu kita melepaskan pengampunan, maka kasih Tuhan sempurna atas kita. Dan waktu kita melepaskan ada kekuatan yang baru. Ada sukacita Allah yang luar biasa. Dan disitulah titik di mana doa-doa saudara, Tuhan akan menjawabnya. Sekalipun itu belum terjawab, pasti ada waktunya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Ketika kita sudah mengalami pertobatan, dan yang kedua, melepaskan pengampunan kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama orang-orang terdekat. Jadi saudara, ketika kita mengampuni sebagai tindakan kasih terhadap sesama, adalah sebuah bentuk pemulihan yang baru. Hubungan kita dengan Tuhan bentuk pertobatan. Tapi hubungan dengan sesama mengampuni. Maka hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama baik, karya Tuhan terjadi. Dan itulah pemulihan hubungan antara kita dengan Tuhan dan juga antara kita dengan sesama. Di titik itulah maka langkah saudara akan penuh dengan sukacita. Di titik itulah maka langkah saudara akan pasti dan kita berjalan dengan kasih-Nya. Dan waktu kita datang menghadap kepada Tuhan, kita berdiri untuk berdoa, Tuhan telah mengampuni. Karena kita juga telah mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Biarkan hari ini penuh dengan sukacita, saudara berjalan dalam langkah yang pasti bersama dengan Tuhan. Dan kasih Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita, salam warga kerajaan, haleluya, amin.